Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senja agak mendung. Minum dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, masih tetap resensi ya. Kemarin yang kedua, sekarang yang ketiga. Semoga ini bisa selesai di yang keempat ya. Tapi nggak tahu lah gimana nanti perkembangannya, kita mengalir aja. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga esensinya begini, aku mau jelaskan tentang ini dulu. Aku jelaskan, ternyata teman-teman lain itu ada yang kirim link video ya, dari kalian bisa lihat kok di situ, dari pembicara-pembicara atau pemikir-pemikir lain yang ternyata sama seperti yang aku sampaikan, bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak akan turun lagi gitu ya. Nah, mungkin link-link itu silahkan kalian bisa lihat juga sebagai referensi lah gitu ya. Aku juga nggak tahu bahwa ternyata ada juga yang berpikiran seperti itu, karena aku juga jarang sih aku buka-buka apa namanya itu, lihat-lihat Facebook gitu. Buka-buka YouTube tuh aku jarang ya. Berikutnya begini, karena kita akan berbicara hadis ini ya. Pada sebuah bedah buku gitu ya, buku itu ditulis oleh seseorang yang disebut dengan pakar tasawuf modern gitu ya. Dia seorang dosen teknik nuklir juga sepertinya. Tolong kalau salah aku dikoreksi gitu. Tapi kalau dia memang punya riwayat bagus, artinya bapaknya juga seorang Torikoh ya, guru Torikoh, punya pondok yang aslinya katanya sih Malang, cuman pindah ke Surabaya begitu. Dia pernah ditanya dalam sebuah bedah buku itu, kenapa kok buku-buku tulisannya jarang menggunakan hadis gitu. Terus si penulis buku yang sangat terkenal ini bilang, saya tidak, ini bahasaku ya supaya mudah kalian ingat. Saya tidak menggunakan hadis karena di hadis itu masih ada debatable gitu. Sedangkan kalau Al-Quran kan tidak gitu. Artinya begini, aku jelaskan. Seperti yang kemarin aku bilang, hadis itu ditulis 200-300 tahun kemudian. Di dalamnya itu terjadi relativitas yang disebut debatable tadi. Boleh jadi satu hadis itu diterima oleh kelompok lain, tapi boleh jadi ditolak oleh kelompok lain. Itu biasa gitu loh ya. Itu yang perlu aku sampaikan sama kalian. Oke. Berikutnya, alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh salah satu saudara kita. Aku 2-3 hari ini sibuk jadi nggak sempet lihat. Ternyata viewernya sudah, subscribe-nya sudah 4.000 lebih, berapa tadi itu. Informasinya baru disampaikan. Terima kasih Mas sudah disampaikan informasinya. Dan untuk semua saudara-saudaraku yang mensubscribe channel kajian ini, aku ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Semoga link ini bisa menjadi tempat pembelajaran kita bersama. Semuanya, apapun agama kalian, bukan jadi masalah untuk kita belajar bersama ya. Sekarang kita akan jawab satu persatu ya, mohon. Ini ada dari, sebentar, huruf N ya, huruf N, aku nggak sebut namanya. Nabi Isa diangkat ke langit itu bukan cuma dari hadis Pak, tapi dari Al-Quran. Lalu dia nyebut Quran surat An-Nisa 157, 159. Yang kemarin yang 57-nya sudah kita bahas. Quran surat Ali Imran 55 juga sudah. Kalau Ali Imran 55 belum kita bahas. Terus turun kembalinya Nabi Isa di Quran surat Az-Zukhruf 61 gitu ya. Komentarku singkat saja, sampean lihat videoku ya.
berapa seri itu yang khusus membahas Kanjeng Nabi Isa tidak turun lagi, karena di semua ayat-ayat yang kau sebut itu sudah dibahas di sana ya. Karena kamu sepertinya ini hanya masuk ke terjemahan, kamu tidak kritik teks masuk ke Arabiunnya. Contohnya Az-Zukhruf 61 ini, kalau hal apakah Isa alaihissalam diangkat dalam hal dimatikan atau masih hidup ya. Terus kamu kutip ayat 61 ini sudah aku selesaikan di sana. Ya, kita masuk ke domir. Karena dalam teks aslinya di Az-Zukhruf 61 itu nggak ada kata Isa. Kamu cek coba, ada nggak? Isa itu nggak ada. Kamu cek, yang ada itu dalam kurung karena domir wa innahu, sesungguhnya dia, sebetulnya begitu. Cuman langsung diterjemahkan karena sudah terkontaminasi Isa, maka hu-nya lari ke Isa. Gitu ya. Sebetulnya teks originalnya nggak ada kata Isa, dan itu sudah aku selesaikan. Silahkan lihat di sana. Jadi itu untuk yang mengutip ayat-ayat yang aku sebut tadi ya, singkat saja. Oke. Kemudian kita ke ini di huruf S ya. Di huruf S Gus mau tanya, itu hadis dalam penutup videonya kata Musa dan Isa masih hidup, mereka akan mengikuti syariatku. Itu hadis bersumber dari banyak ya, Ahmad ya, Darimi dan lain sebagainya ya. Intinya yang mana dalam redaksi hadis itu tidak menyebut Isa alaihissalam seperti yang sampaikan di video, hanya menyebutkan Musa alaihissalam saja. Coba dicek lagi sumber aslinya, jelas tidak menyebutkan Isa alaihissalam, hanya menyebutkan Isa. Oke Mas, aku jelaskan di sini ya. Di sini aku minta dia untuk menghadirkan hadisnya secara utuh supaya aku bisa jelaskan ya. Tapi aku punya yang lebih gampang dilihat kok. Di sini kalian nggak bisa lihat ya. Di sini nggak bisa lihat. Oh, di sini aku lihatkan yang ini aja lah. Sebentar. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, belum keluar. Ini jadi kendala juga, kita jadi habis waktu di sini ya. Semoga bisa keluar. Jadi hadis itu berkata tentang Kanjeng Nabi Muhammad melarang sahabat Umar gitu loh. Karena sahabat Umar membaca Bible. Gitu. Sebentar. Aduh. Nah ini. Aku bacakan ini ya ceritanya ya. Sebentar. Sebelum aku lari ke sini, aku tidak akan bahas sahih atau tidaknya hadis Kanjeng Nabi Isa turun lagi ya. Hadis itu ada sanad, ada matan ya. Aku tidak akan melakukan kritik sanadnya sampai kemana. Silakan kalian kritik sendiri, nanti itu akan merujuk kepada nama ahli kitab ya. Coba kalian cari di sana, nanti gimana riwayat ahli kitab itu kalian cari sendirilah bagaimana informasinya. Karena apa? Bagiku aku tidak perlu melakukan mustalah hadis ya. Dari matannya saja aku sudah bisa mengatakan untuk menolak itu hadis karena bertentangan dengan Al-Qur'an ya. Tapi kalau kalian yang merasa perlu silahkan. Jadi asal usul hadis itu dari siapa sih? Sumber pertamanya itu siapa gitu. Kalian carilah. Karena debatable-nya, polemiknya juga lumayan di sana. Oke, begini. Sedangkan Rasulullah pernah menegur tindakan Umar sebelum ini. Ahmad meriwayatkan bahwa Jabir Ibnu Abdullah mengatakan bahwa Umar telah datang kepada Rasulullah sambil membawa sebuah kitab yang ia dapat dari beberapa pengikut ahlul kitab. Umar kemudian secara sengaja membacakan keras-keras kitab itu di depan Kanjeng Nabi ya. Kanjeng Nabi waktu itu tampak marah karena Umar melakukan perbuatan yang tidak layak.
Nah, aku komentari dulu hadis cerita ini. Ini backgroundnya hadis ini muncul ya. Seperti itu tadi aku sudah baca. Kadang-kadang ada teman-teman Islam sendiri yang menggunakan hadis ini untuk melarang kita belajar Bible. Gitu. Aku kadang-kadang ya gimana ya, mau menjelaskan juga. Aduh, sudahlah. Pikirannya terlalu cepat ya. Pikirannya terlalu cepat. Kalau kita tidak belajar Bible, bagaimana kita bisa berdiskusi dengan mereka? Dengan saudara-saudara kita yang Yahudi, yang Nasrani. Gitu loh. Jadi ayat ini bukan berarti kita dilarang untuk belajar Bible. Gitu loh. Karena ada nanti satu riwayat di mana Kanjeng Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani. Dan subhanallah dalam waktu singkat Zaid bin Sabit bisa menguasai bahasa Ibrani. Pertanyaannya, untuk apa Kanjeng Nabi memerintahkan Zaid bin Sabit untuk berbahasa Ibrani? Kalau bukan untuk membuka supaya bisa terjadi pintu dialog kita dengan para ahli kitab. Gitu loh. Jadi jangan terlalu kuper lah melihat permasalahan ya. Oke. Itu yang perlu aku komentari, karena banyak yang salah paham. Di sini digunakan orang, oh jangan belajar Bible, sahabat Umar aja tidak boleh sama Kanjeng Nabi. Memang sahabat Umar dilarang. Kalian harus lihat backgroundnya. Kenapa sahabat Umar dilarang? Karena sahabat Umar itu berasal dari tidak ujuk-ujuk Islam, tidak seperti sahabat Ali, tidak seperti Zaid. Dia punya background masa lalu. Begitu loh. Jadi memang kita harus tahu memilah-milah duduk permasalahan. Kanjeng Nabi itu kok ditanya amalan apa yang paling utama, beliau menjawab sesuai yang bertanya. Kalau yang bertanya malas sodako, yang dibilang sodako. Kalau yang ditanya malas sholat, ya sholat, amalan utama. Kalau yang ditanya nggak taat sama orang tua, ya berbakti kepada orang tua. Gitu loh. Makanya harus dilihat, tidak boleh ini terus digunakan untuk membasmi semuanya. Lihat duduk permasalahannya ya. Kanjeng Nabi itu kalau kita bilang orang yang paling jago berkomunikasi. Teknik komunikasinya itu luar biasa. Dia berbicara menurut kapasitas orang yang diajak berbicara. Gitu ya. Oke. Aku baca ini anunya. Rasulullah kemudian berkata, "Wahai putra Khattab, demi dia yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Musa saat ini masih hidup, maka ia itu harus mengikutiku." Oke, jadi benar Mas, kritik sampean di sini tidak ada kata Kanjeng Nabi Isa. Ya, mungkin aku kemarin terlalu cepat menjelaskan sehingga itu dipahami secara salah, atau memang aku yang salah ngomong, bisa saja terjadi. Dan sekarang saatnya aku akan menjelaskan. Yang aku bangun kerangka berpikirnya itu begini loh. Kanjeng Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Kanjeng Nabi Musa masih hidup, dia harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Ini dulu pahami ya. Artinya ini Kanjeng Nabi Musa loh. Bagaimana dengan pengikutnya? Aku nggak usah jawab kan? Sedangkan nabinya saja disuruh mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Apalagi pengikutnya. Otomatis kan? Kan kita ambil hierarki yang paling tinggi dulu. Oke. Nah, artinya begini, ini memang perlu kita mengupas kapan-kapan tentang abrogasi ya, agama samawa ini saling melanjutkan dan meluruskan gitu ya. Itu di abrogasinya ada. Maka ketika ada orang yang teman-teman Kristen yang tidak terima ketika aku bilang bahwa Islam itu merevisi Kristen ya, sampai-sampai dia bilang dibilang ngawur ya, karena dia tidak paham kerangka abrogasi itu
Gitu ya. Oke, kembali ke hadis, pertanyaannya, seandainya sudah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pengikut Kanjeng Nabi Musa, yaitu Yahudi, apakah Kanjeng Nabi Musa itu harus turun lagi ke bumi? Ataukah cukup pelurusan itu tidak perlu dilakukan oleh Kanjeng Nabi Musa sendiri karena sudah dilakukan penerusnya, yaitu Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu. Iya, biar nggak apa-apa, biar panjang. Gimana? Karena begini, ya, ada pemahaman-pemahaman argumentasi yang dibangun oleh teman-teman yang mengatakan Yesus turun lagi. Itu apologinya itu begini. Yesus turun lagi nanti akan mengadili atau meluruskan orang-orang Kristen yang menganggapnya dia Tuhan. Gitu. Ada seperti itu, dan di sini juga ada seperti itu. Di komen-komen itu masuk banyak yang seperti itu. Ya. Sebentar aku belum komentari lagi apologetiknya ini. Cuman aku akan mengatakan, apologetik itu sesuai nggak dengan yang umum mengatakan, atau ada yang khusus, silakan dihadirkan. Katanya membunuh babi, mematahkan salib, membebaskan jizyah. Apakah ada tambahan lagi akan meluruskan akidah mereka yang mengatakan Yesus itu Allah? Okelah, kita anggap menambah, ya. Pertanyaanku, apakah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat-umat Kristen itu, umat Kristen jangan tersinggung ya. Saya baca ini, saya sampaikan ini dalam perspektif kerangka berpikir Islam, ya. Jadi kalau nanti kalian misalkan enggak terima, itu nanti ada porsi tersendiri. Ya, saya akan melayani teman-teman Islam dulu ini. Tapi kalau kalian mau lihat boleh, monggo. Dan sangat boleh gitu ya. Gini. Karena kalau teman-teman Kristen aku bilang sudah menyimpang kan enggak mau. Nah, itu rame lagi nanti kan. Jadi makanya supaya tidak rame dulu, supaya ini selesai dulu. Ini aku dalam kerangka menjelaskan dalam perspektif Islam kepada teman-teman Islam dulu, gitu ya. Oke, teman-teman Islam, aku tanya, apakah untuk meluruskan kesalahan teman-teman Kristen dari ajaran Kanjeng Nabi Isa, maka dari itu Kanjeng Nabi Isa harus turun lagi ke bumi, harus hadir lagi ke bumi? Apakah Kanjeng Nabi Muhammad tidak cukup untuk melakukan itu? Apakah Anda cukup siap untuk mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad tidak sukses menyampaikan ajarannya yang itu diamanahkan oleh Gusti Allah Agung untuk meluruskan ajaran-ajaran yang lalu? Apa Anda berani mengatakan begitu? Coba pikirkan. Kenapa? Kalau memang teman-teman Kristen ini, ya, melakukan penyelewengan tentang akidahnya, tentang agamanya, tidak seperti yang Yesus ajarkan, yang Yesus tidak pernah mengaku Allah dianggap Allah, ya. Apakah memang harus Yesus sendiri yang ngasih tahu? Apakah ajaran-ajaran di dalam Islam sebagai pelanjut Nasrani yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah meluruskan itu? Coba. Kalau Kanjeng Nabi Isa harus turun lagi, kenapa Kanjeng Nabi Musa kok tidak turun lagi? Itu mas yang aku masukkan hadis ini. Aku menggunakan hadis ini sebagai kerangka berpikir kelanjutannya. Memang benar dalam hadis itu tidak disebut nama Isa. Paham sampai di sini? Paham nggak kalian ya? Ya, jadi intinya beginilah. Untuk meluruskan sebuah ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi terdahulu, itu tidak perlu Nabi yang terdahulu itu hadir lagi, karena sudah ada Nabi penerusnya. Nah, ini mungkin kalimat ini mudah dipahami, ya. Kan nggak ada ceritanya Nabi-Nabi dulu itu hadir lagi ke bumi. Kan cuma satu ini kan yang didongengkan.
Dongeng yang aku maksud dalam tanda kutip loh ya. Lihat penjelasannya di videoku yang lain. Ya. Jadi seperti itu. Ya, sudah berapa? 19. Iya, masih 19. Oke. Jadi itu Mas ya, tentang hadis bahwa seandainya Musa masih hidup dia harus mengikuti aku ya. Memang tidak ada ini ya, memang tidak ada kata-kata Nabi Isa. Tapi maksudku aku menggunakan hadis ini sebagai kerangka berpikir bahwa bila ajaran sesuatu sudah diselewengkan, sedang nabinya sudah tidak ada, itu bukan berarti nabinya harus dihadirkan lagi. Tidak. Karena apa? Ada nabi pelanjutnya nanti yang meluruskan. Dan itu berlaku secara abrogasi dari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai penutup kataman Nabi Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Nah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad sudah nggak ada nabi lagi. Nggak ada ajaran lagi, nggak ada kitab lagi. Orang tinggal mau ya Islam, nggak mau ya sudah nggak usah Islam. Gitu aja. Ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Terus sekarang tentang apa lagi nih ya, pelan-pelan Mas ya. Nanti kalau sudah 30 ya, kasih tahu. Kalau sudah 30. Sebentar aku lihat lagi. Apalagi yang perlu kita jelaskan. Alhamdulillah. Bentar, Brahim aku cari. Sorry. Aku terlanjur sebut nama. Karena aku harus urut satu persatu pertanyaan kalian yang menurutku perlu untuk ditanggapi. Oke. Sebentar, ini yang bikin lama ya begini karena aku harus lihat satu persatu, nggak bisa tersusun yang bisa aku bisa cepat untuk menjelaskan kepada kalian. Aduh, di mana ini ya? Sebentar. Sabar. Inilah perlunya menguasai teknologi, ya. Nah, ini aku nyariin aja nggak ketemu-temu. Sampai di mana ini tadi yang harus aku tanggapi? Sebentar ya. Duh, sayang sekali. Oh, ini udah ketemu. Ya, di huruf I ya. Dia bilang begini. Gus ngapunten, pean salah. Maksudnya sampean mungkin ya. Tentang Nabi Isa tidak turun lagi. Kalau 1000 orang bilang turun, hanya beberapa orang bilang tidak turun, ya saya ikut yang 1000 orang, Gus. Ngapunten, ayat-ayat tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Harus ada rujukannya. Ulama terdahulu. Saya jawab ya sekarang. Pertama, kebenaran itu tidak demokrasi, bos. Makanya aku sering ngobrol sama teman-teman kalau kita berbicara politik ya. Salah satu kelemahan demokrasi, sistem politik yang dipakai oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, itu demokrasi, dengarkan supaya kau paham. Demokrasi hanya mampu menghitung berapa jumlah kepala manusia. Tetapi demokrasi tidak mampu menghitung kemampuan berpikir kepala manusia. Paham di sini? Berikutnya, kebenaran itu bukan demokrasi sehingga yang banyak yang benar. Tidak begitu. Ya, kalau kamu pergi ke tempat pelacuran, tanya sama germo di sana, berzina itu baik atau tidak? Silakan temukan jawabannya. Ada 10 germo atau 20 germo atau semua germo di lokalisasi itu kamu tanya, perbuatan perzinahan seperti yang mereka industrikan itu baik atau tidak? Kamu tanya. Ada nggak satu saja yang mengatakan tidak baik atau tidak? Jadi kebenaran itu tidak demokrasi.
Kebenaran itu tidak banyak-banyakan. Satu pun, kalau dia benar, dia tetap benar. Benar itu absolut. Gitu loh. Jadi jangan karena 100 ulama bilang turun, terus satu ulama, atau katakanlah seorang Gus Bekti yang tidak pernah menempuh pendidikan formal mengatakan tidak turun, terus itu kamu hindari. Bukan begitu cara belajar. Karena kebenaran tidak demokrasi. Gitu loh. Paham di sini? Kamu bilang tentang ngapunten Gus, ayat-ayat tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Justru itu yang aku tanyakan. Kenapa kamu menafsirkan ayat-ayat sembarangan? Jadi jangan justru kamu balik ke aku. Aku bertanya. Tunjukkan sama aku satu ayat aja dalam Al-Quran. Ini untuk yang berapa kalinya mengatakan ini, tidak tahu. Di mana ada satu ayat yang tidak perlu kita perdebatkan lagi bahwa Kanjeng Nabi Isa akan turun ke bumi. Satu ayat saja. Gitu loh. Ya. Sekarang kita mengatakan lagi rujukannya ulama-ulama terdahulu. Oh iya, itu ulama. Ulama. Aku baru. Bukan ulama. Aku baru, bukan ulama. Ya. Karena aku sudah bilang, ulama siapapun dia tidak maksum. Jangan kamu posisikan ulama itu seperti Nabi yang maksum. Berikutnya, ulama yang kamu terima sebagai ulama belum tentu aku terima sebagai ulama. Kan jadi kerangka berpikirnya jadi gimana ya? Jadi terbangun kamu supaya paham bagaimana mencari kebenaran itu. Ulama di satu, ginilah. Islam ini kan banyak. Kristen juga itu banyak, tapi kita bicara konteks Islam aja lah. Ada bermacam kelompok-kelompok Islam. Ulama di kelompok tertentu itu nggak didengar kalau dia ngomong di kelompok lain. Karena keulamaan dia tidak diakui. Begitu juga ulama di kelompok lain itu tidak didengar di ulama kelompok berikutnya. Sebetulnya supaya lebih jelas aku akan sebutkan contohnya supaya jelas nama sebuah organisasi. Tapi aku tidak mau begitu. Aku kasih contoh itu aja supaya nalarmu berpikir itu terbuka. Gitu ya. Tidak mudah. Kamu bilang ulama. Iya menurut kamu ulama, kalau menurut aku tidak. Jadi kembalikanlah ke Al-Quran dan Al-Hadis. Hadis itu akan kita terima bila dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran referensi tertinggi dalam sebuah pemikiran-pemikiran akademik. Tidak ada yang boleh mengalahkan Al-Quran. Ini ya. Tapi aku mumpung masih ingat begini. Setajam apapun perdebatan kita tentang Yesus turun atau tidak turun, Kanjeng Nabi Isa turun atau tidak turun, itu tidak mengganggu akidah kita sebagai Islam. Jadi kalian siapapun jangan terlalu berlebihan. Ya, aku ingatkan. Kadang-kadang kau goblok-goblok juga kau. Tentang Isa turun lagi atau tidak turun lagi itu tidak selevel dengan syahadatain. Supaya kamu paham. Kesimpulannya, orang mau mengakui Isa turun lagi, dia tetap Islam. Orang mau tidak mengakui dia tidak turun lagi, dia tetap aja Islam. Ini banyak yang salah-salah berpikir. Seolah-olah kalau orang sudah nggak ngakui, terus keluar dari Islam itu, akidah. Kamu mau belajar gitu loh. Masa masalah sepele segini akan kamu sederhanakan dengan syahadatain? Gitu loh. Ini nggak sejajar. Udah jam berapa? Sudah 31 ya. Oh, sudah 29 menit. Oke lah ya. Itu dulu, nanti yang
Yang kedua, karena nanti yang kedua aku akan jelaskan ya tentang ada yang bilang ingkar sunnah, biar kalian otakmu itu biar ngerti definisi ingkar sunnah itu seperti apa. Ya, nanti aku jelaskan di yang keempat gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.